Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih penyertaan-Nya. Kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah Minggu saat ini yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus sedunia dan hari ulang tahun GKST ke-73. Pelayan firman hari ini adalah Pendeta Yan Krisman Mowendu STH bersama seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah dalam kebaktian hari ini. Marilah kita berdiri memuliakan ibadah saat ini. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pujian Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga, suaramu ku dengar. Ibadah Minggu pada saat ini yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus sedunia dan peringatan hari ulang tahun GKST yang ke-73 ditahbiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kita sambut dengan nyanyikan pujian Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinan-Nya dalam kasih sayang-Nya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulan hati karena kasih-Mu besar. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah bersama-sama kita mengaku segala dosa-dosa kita. Dan dalam pengakuan dosa saat ini kita akan ucapkan bersama Kitab Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-12. Kita ucapkan bersama. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku.
sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mari kita sambut dengan nyanyikan pujian di Jol Juta tergantung Tuhan Yesus. Di Jol Juta tergantung Tuhan Yesus, supaya dilepaskanlah kami dari dosa, kematian ditanggungnya, supaya kami luputlah. Di Jol Juta tergantung Tuhan Yesus. Berita pengampunan. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Kita nyanyikan berita pengampunan dosa ini dengan nyanyian pujian Bertobatlah dan Balik pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa, Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Dalam rangkaian syukur sukacita kita di hari ulang tahun GKST yang ke-73 dan pelayanan perjamuan kudus sedunia dalam ibadah minggu saat ini, kita akan melandasinya dengan membaca lalu merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus. Ajarlah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sedialah hati kami dengarkan firman-Mu saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, bagian Alkitab yang saya persiapkan terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Matius pasal 5, saya akan baca ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikian ayat firman Tuhan yang hendak kita renungkan dalam ibadah kita pada saat ini. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Salam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan. Kita bersyukur dalam ibadah minggu ini kita menyiapkan hati bersama dengan keluarga kita untuk melaksanakan ibadah yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus sedunia dan juga peringatan hari ulang tahun GKST yang ke-73 tahun. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagian Alkitab yang telah kita baca dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Ada dua benda penting yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah garam, dan yang kedua adalah terang. Sekalipun berbeda, namun kedua benda ini memberikan kita gambaran yang sama, yaitu tentang pengorbanan. Yang pertama, garam. Untuk membuat masakan jadi enak, jadi lesat, garam harus hancur dulu. Garam harus larut, bahkan hilang. Dan yang kedua, terang. Misalnya terang itu kita memakai lilin untuk bisa menerangi sebuah ruangan. Lilin juga harus rela mencair dan berubah bentuk dari indah menjadi buruk. Itulah penjelasan tentang garam dan terang. Saudara-saudara, dua benda ini baru bisa dirasakan manfaatnya atau nilainya bisa berharga setelah hancur, larut, dan hilang. Kalau kita umpamakan sebagai manusia, garam dan terang ini tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi mereka rela mengorbankan dirinya agar manfaatnya bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan gambaran ini saudara-saudara sangat cocok untuk kita menggambarkan diri kita sebagai manusia. Manusia akan berharga bila ia memikirkan orang yang ada di sekitarnya lebih dari dirinya sendiri. Contohnya, orang tua yang terus bekerja dan bekerja membanting tulang setiap hari akan cepat tua. Keriput, wajahnya pasti akan terlihat kerutan, kelelahan, hingga badannya bungkuk, hanya untuk memberikan segenap tenaganya untuk keluarganya. Tapi karena pengorbanannya, anaknya
boleh sehat-sehat saja dan memiliki masa depan yang cemerlang. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang tua menjaga atau membatasi tenaganya, terlihat segar bugar, tubuhnya tetap kokoh karena kurang berkorban. Sementara anaknya memerlukan dan sangat memerlukan bantuan ayahnya agar memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang cukup dan dapat memiliki masa depan yang cemerlang. Orang tua itu diragukan tanggung jawabnya. Demikian pun hidup kita dalam bekerja bagi Allah, saudara-saudara. Tanpa pengorbanan tidak akan ada keberhasilan, kesuksesan. Tidak akan ada kemenangan iman. Tapi keberhasilan sejati hanya dapat berdiri di atas pengorbanan. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, hidup dan bekerja sebagai pelayan Tuhan adalah hidup yang penuh pengorbanan. Banyak orang yang seringkali harus dikorbankan dalam melakukan pekerjaan pelayanan. Misalnya harus korbankan waktu, dia harus korbankan pikirannya, tenaganya, perasaannya, harga diri, martabat, bahkan korbankan keluarganya demi pelayanan. Karena itu saudara-saudara, pertanyaan penting adalah, dapatkah kita melakukannya? Dapatkah kita terus mengasihi Tuhan dengan setia dalam pekerjaan ini? Memang saudara-saudara, bekerja mencari nafkah itu penting. Tanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga itu sangat terhormat, tidak salah. Mengumpulkan bekal untuk masa depan itu sangat-sangat perlu. Karena itu juga adalah kebutuhan. Namun saudara-saudara, bila ada pekerjaan yang paling tinggi, sangat mulia, dan yang paling agung yang pernah ada di bawah kolong langit ini adalah pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Karena itu, tetaplah setia dalam pekerjaan melayani Tuhan, dan teruslah bertahan dalam berbagai tantangan pelayanan. Sebab Tuhan selalu ada untuk menyertai. Tuhan selalu ada untuk memberkati dan memberi kekuatan kepada kita menjalani tanggung jawab ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melakukan berbagai tindakan. Dasar kita melakukan tindakan tersebut sebenarnya selain berguna bagi diri kita sendiri, semestinya juga perlu dan penting berguna pula bagi orang lain. Jadi, apa yang kita pikirkan, kita ciptakan, atau kita lakukan, harus bisa memberi hasil dan dampak yang berguna bagi siapa saja, tanpa terkecuali. Segala tindakan kebaikan yang mengarah kepada siapa saja terungkap dalam bacaan kita hari ini, khususnya dalam sebuah kutipan inspiratif, yakni garam dan terang dunia. Dalam bacaan Injil, garam dan terang dunia menjadi suatu pedoman bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang. Kedua kata ini pada dasarnya sangat berhubungan erat dengan segala aktivitas kehidupan manusia di dunia ini. Karena itu saudara-saudara, garam menjadi bahan penyedap dalam masakan yang rasanya mampu merambat ke semua masakan sehingga bisa memberi rasa yang khas dan berbeda. Kiranya seperti itulah juga tindakan kita kepada sesama. Mampu memberi rasa yang berbeda bahwa ketika kita hadir di tengah-tengah mereka, ada ketenangan, ada kedamaian yang akan mereka mampu rasakan dalam kehidupan ini. Sedangkan terang merupakan alat pembantu bagi kita untuk beraktivitas. Tanpa terang atau cahaya,
kita pasti tidak mampu berbuat apa-apa. Kiranya seperti itulah juga tindakan kita. Memberi perlindungan, memberi kehangatan bagi keluarga kita, bagi sesama, bahkan bagi semua orang. Menjadi garam dunia mengartikan kehadiran dan penampilan kita dengan segala tutur kata serta tindakan tentu membawa selera serta cita rasa yang baru bagi sesama kita. Sebaliknya menjadi terang dunia, kita diharapkan menjadi penerang bagi sesama dalam setiap perjalanan kehidupan mereka di setiap harinya. Karena itu saudara-saudara, hendaknya garam dan terang tersebut tidak hanya bermanfaat bagi pribadi kita, tetapi juga bagi orang lain. Itulah syarat mutlak bagi kita untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sebab menjadi garam dan terang dunia merupakan suatu tugas dari Allah yang harus kita taburkan dan pancarkan kepada banyak orang. Lantas saudara-saudara, pertanyaan penting bagi kita. Sudahkah kita menjadi cita rasa dan sumber cahaya bagi sesama? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sehubungan dengan perjamuan kudus sedunia, tentu digambarkan di sini sebuah penghayatan dan perenungan bagi kita. Bagaimana Yesus Kristus rela hancur demi memberikan terang, bahkan keselamatan kepada kita sekalian. Agar hidup saudara-saudara dan saya menjadi berarti, maka Kristus rela mengorbankan nyawanya. Itulah yang akan kita peringati di meja perjamuan kudus sedunia pada saat ini. Dan kita bersyukur hari ini juga kita memperingati hari ulang tahun GKST yang ke-73. Usia yang sudah sangat mapan. Sebagaimana bacaan kita pada saat ini, garam dan terang dunia. Untuk benar-benar warga GKST, saudara-saudara dan saya, dengan mengucap syukur di usia 73 tahun ini, kita juga akan mampu menjadi garam dan terang dunia. Bukan hanya pada lingkup keluarga kita, bukan hanya pada lingkup persekutuan Gereja Kristen Sulawesi Tengah, tetapi saudara-saudara dan saya yang disebut sebagai gereja yang sesungguhnya mampu menjadi garam dan terang kepada bangsa dan negara ini melalui pikiran, melalui kata-kata dan tindakan nyata kita. Sebab itu saudara-saudara, pergunakanlah kesempatan dalam kehidupan kita untuk menjadi garam dan terang dunia, agar supaya hidup kita menjadi berarti bagi sesama, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat hari ulang tahun GKST yang ke-73. Dirgahayu GKST. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Tuhan, maka sekarang marilah kita mempersiapkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil menghayati firman-Nya yang berkata, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita memberi persembahan syukur, kita iringi dengan menyanyikan pujian, di badai topan dunia Tuhanlah perlindungan. Tuhanlah perlindunganmu, ya Yesus.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita nyanyikan pujian Nama Yesus Termulia. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama mengikuti pelayanan atau mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus sedunia pada saat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, yang dalam anak-Mu telah memulihkan kami oleh pengorbanannya di kayu salib, yang kami rayakan dalam perjamuan kudus sedunia saat ini. Kepadamu ya Bapa, kami mempersembahkan diri kami menjadi korban yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus, kami akan dikenyangkan dan disegarkan pula dengan roti dan anggur yang hidup, yaitu tubuh dan darah Tuhan kami yang sudah dimuliakan itu. Dan supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Tuhanlah yang hidup di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah dari rasa kebencian dan dengki yang dapat menyebabkan kami hidup dalam keterpisahan.
Ajarlah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama kami di dalam kasih persaudaraan sebagai anak-anak dari satu Bapa. Ya Tuhan, yang menghendaki supaya semuanya menjadi satu, sebagaimana dengan tanda-tanda perjamuan kudus yang sekarang ini terkumpul menjadi satu di atas meja perjamuan kami masing-masing. Demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang sekarang masih tersebar di seluruh muka bumi ini dalam pekerjaanmu. Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah agar dengan kesetiaan dan sukacita kami meneruskan pula sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain dalam pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan kami, sehingga Ia datang kembali. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, bersama-sama kita dengarkan penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita nyanyikan pujian "Maukah Kau Jadi Roti dan Anggur", diawali oleh song leader, selanjutnya jemaat. Maukah kau jadi roti yang terpecah baginya? Maukah kau jadi anggur yang tercurah baginya? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilnya, melayani lebih sungguh? Aku mau jadi roti yang terpecah baginya. Aku mau jadi anggur yang tercurah baginya. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilnya, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, silakan dipersiapkan roti dan anggurnya masing-masing.
dan juga teman-teman majelis mempersiapkan meja perjamuan di tempat ini. Bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang belum menuang anggur ke gelas masing-masing, disilakan dipersiapkan. Sambil mempersiapkan hati, kita akan bersama-sama sehidangan di meja perjamuan kudus pada saat ini. Rekan-rekan majelis bersama Pak Pendeta disilakan mengambil tempat yang sudah disediakan. Kita dengarkan pengerahan hati sehingga kita bisa mengerti dan memahami layanan perjamuan kudus pada saat ini. Supaya kita dipeliharakan dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 1b mengatakan, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Roti yang kami persiapkan ini adalah lambang persekutuan tubuh Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Ambillah. Silakan. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga mengambil roti. Dan makanlah menjadi peringatan akan Dia. Silakan. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur hari ini adalah lambang persekutuan darah Kristus yang telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Ambillah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan membagikan anggur. Silakan. Dan minumlah kamu sekalian menjadi peringatan akan Dia. Silakan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita telah mengambil bagian dalam layanan perjamuan kudus sebagai satu penghayatan kita arti pengorbanan Kristus
di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita sekalian selamat. Karena itu, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di bawah amanat firman Tuhan ini, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan. Kita nyanyikan pujian Tuntun Aku Tuhan Allah lewat gurung dunia. Sambil amplop syukur kita persembahkan bagi Tuhan. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurung dunia. Kau berkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Kita dengarkan warta jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah Minggu masih dilaksanakan secara online sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang ketiga, ibadah rumah tangga akan tetap dilaksanakan secara online setiap hari Kamis, dan link ibadah rumah tangga dapat dibuka mulai jam 5 pagi. Yang keempat, pendamping Kadim atau asistensi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertugas adalah Majelis Kelompok Pelayanan 2. Yang kelima, disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa pada ibadah Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang dilaksanakan secara online akan dirangkaikan dengan ucapan syukur jemaat. Sampul ucapan syukur jemaat akan disampaikan melalui majelis kelompok masing-masing. Yang keenam, berita duka. Keluarga Lupi Tanpa Tonda berduka cita atas meninggalnya almarhum Agil Jefferson Lupi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Pendeta majelis dan seluruh anggota jemaat menyatakan turut berduka cita. Selanjutnya kami akan bacakan ucapan terima kasih duka. Yang pertama, keluarga besar Lupi Tampan Tonda menyampaikan banyak terima kasih kepada pendeta, majelis dan seluruh jemaat yang telah memberikan dukungan moral maupun material, baik pelayanan ibadah penghiburan maupun ibadah pemakaman, sehingga kami keluarga dapat dikuatkan dan dihiburkan. Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selanjutnya, ucapan terima kasih duka dari keluarga Lantigimo Tahuleliki. Kepada yang terhormat pendeta majelis dan anggota jemaat GKST Fatapalu di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pujian dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang terus mengembalakan kita dalam semua peristiwa kehidupan yang kita alami. Melalui kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada majelis jemaat dan seluruh anggota jemaat GKST Fatapalu yang telah menyatakan dukungan kepada kami, baik dukungan moral maupun material, ketika kami menghadapi duka cita atas meninggalnya orang tua kami tercinta, almarhum Pendeta Y. Lantigimo pada tanggal 30 September 2020 di Rumah Sakit Budi Agung Palu, dan telah dimakamkan pada tanggal 3 Oktober 2020 di Desa Omu, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kami hanya dapat berdoa kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Demikian ucapan terima kasih ini kami sampaikan. Tuhan memberkati kita.
Hormat kami dari keluarga yang berduka, keluarga Lantigimo Tahuleliki, keluarga Lantigimo Labangka, keluarga Pasali Lantigimo, keluarga Lantigimo Bantara, keluarga Lani Lantigimo, dan keluarga Lantigimo Landopu. Selanjutnya kami akan bacakan penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 10 Oktober 2020. Yang pertama, keluarga Kaluti Pamuna, Rp500.000. Yang kedua, keluarga Kampindo Pokai, Rp500.000. Yang ketiga, Bapak Hendrik Mantara, Rp500.000. Yang keempat, Saudara Budianto Dewanto, Rp300.000. Yang kelima, Saudara Rizky Leonard Lambo, Rp250.000. Yang keenam, keluarga Larobu Mangkei, Rp50.000. Yang ketujuh, anak Michael Anugrah P. Bintinjaya, Rp300.000. Yang kedelapan, Saudara Ferdi Montoku, Rp100.000. Yang kesembilan, keluarga Ranuntu Luasusun, Rp300.000. 10, Saudara Alrois Ranuntu, Rp200.000. 11, anak Gerald Joksen Kapui, Rp100.000. 12, Oma Sambue Mogente, Rp100.000. 13, keluarga Padele Walelang, Rp1.000.000. 14, keluarga Onduko Lambei, Rp500.000. Keluarga Rombo Tenge, Rp500.000. 16, anak Rindita Sambaa, Rp500.000. 17, Saudari Niar Nyawa, Rp200.000. Dan 18, keluarga Nyawa Botilangi, Rp200.000, sehingga jumlah penerimaan sebesar Rp6.100.000. Demikian warta jemaat pada saat ini. Selanjutnya kami akan bacakan pokok doa syukur dan doa syafaat pada hari Minggu ini. Yang pertama, ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran anak Gerald Joksen Kapui, Saudara Rizky Leonard Lambo, Bapak Harfianto Prayitno, anak Gloria Kampindo, Bapak R. Kampindo, anak Mauran Jefferson Benu, anak Kenso William Rumantuk, anak Josia Labania, Saudari Kristi Towawo, Bapak A. Menau, anak Gio Christian Tomusu, anak Gabriel Ratukore. Selanjutnya ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Larobu Mangkei, keluarga Benu Ndama. Persembahan perpuluhan Saudara Renaldo M.K. Torile, Saudari Jen Stella Wololi, Saudari Niken Babai, keluarga Amsar Rumantuk, dan Depot Blessing. Selanjutnya ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Onduko Lambei, Saudara Ferdi Montoku, Saudara Reynaldi Putra Sanjaya, Oma Sambue Mogente telah keluar dari rumah sakit dan dalam pemulihan. Bapak Marson Kadoena, Saudara Budianto Dewanto, keluarga Karman, keluarga Kaluti Pamuna, keluarga Lantigimo Tahuleliki atas pemeliharaan Tuhan boleh melewati masa duka. Keluarga Lupi Tampatonda atas pemeliharaan Tuhan boleh melewati masa duka. Keluarga Simbanjuntak Sinuraya, keluarga Made Suarta, keluarga Siwi Tobondo, keluarga Lagimpu Bonde, Saudara Geri Christopher Rindulemo, dan Saudara Moyo Suparlan. Kita mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Ibu Tulaka Rinuga, Oma dan Opa Melaharantung, anak Elviona Nafa Sebua, Bapak Nathan Mangkawa, Ibu Wijaya Bande, Bapak Erepi, Bapak Penatua M. Taduga, Ibu Elke Rampengan, Ibu Taewa Matimpas, Bapak Penatua M. Ampugo, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Bapak Marson Kadoena yang dirawat di Rumah Sakit Samaritan, Bapak Hendra Makanoneng yang dirawat di Rumah Sakit Anutapura dan sudah kembali di rumah, dan Ibu N. Sambaa yang sakit di Besoa. Mendoakan keluarga yang berduka, keluarga Lupi Tampatonda berduka cita atas meninggalnya
anak Agil Jefferson Lupi, mendoakan janji iman untuk plafon, iuran pelayanan, dan pembangunan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang terus berlaku atas hidup kami sampai saat ini. Terlebih kami pun diberi kesempatan untuk beribadah saat ini, sekalipun masih di rumah kami masing-masing. Kami boleh merayakan perjamuan kudus sedunia dan memperingati hari ulang tahun GKST yang ke-73. Firman-Mu kiranya memberi kekuatan pada kami, sehingga kami bisa menjadi garam dan terang yang memberi manfaat dalam kehidupan orang lain, bahkan dalam keluarga kami masing-masing. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu akan menuntun kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Sertailah kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, pelayanan, usaha, maupun dalam keluarga kami masing-masing, sesuai profesi kami. Kami mohon tuntunan dan sertai kepada seluruh anak-anak kami, cucu-cucu kami, dalam pertumbuhan dan perjuangan mereka di bangku pendidikan, perkuliahan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mencari pekerjaan, termasuk pasangan hidup mereka, hingga akhirnya mereka menikmati cita-cita dan masa depan yang baik karena kendali dari Tuhan. Bahkan mereka akan tetap berjalan dalam rel kebenaran-Mu. Kami selalu sandarkan hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah situasi apapun, terlebih dalam situasi masa sekarang ini. Karena itu kami mohon teruslah berkati setiap perjuangan para pemimpin bangsa-bangsa di dunia, khususnya pemerintah bangsa kami, para aparat keamanan, TNI, Polri, serta seluruh tim medis, tim relawan yang berjuang dalam pelayanan untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang kami hadapi sejak beberapa bulan yang silam sampai saat ini. Berilah kekuatan, hikmat, serta perlindungan pada kami, juga kepada mereka. Jaga dan lindungi pula keluarga mereka masing-masing. Juga sadarkan kami sebagai umat-Mu untuk selalu taat pada anjuran-anjuran pemerintah demi kesehatan bersama. Kuasai dalam kehidupan kami Tuhan, dan mujizat-Mu akan senantiasa hadir, memenangkan kami dari segala perkara apapun yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang mensyukuri segala rahmat, anugerah dan berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan mereka. Bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran, atas hari ulang tahun pernikahan. Bersyukur atas berkat-berkat Tuhan sehingga membawa persembahan perpuluhan. Bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha kerja mereka, sehingga dapat membayar iuran tanggung jawab, mendukung pembangunan, memberi sumbangan janji iman untuk pembangunan gereja. Bersyukur karena sembuh dari sakit. Tuhan, sempurnakan syukur sukacita mereka. Teruslah Engkau memberkati akan kehidupan selanjutnya. Demikian juga saat ini kami berdoa bagi warga jemaat-Mu yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Terlebih mereka yang sedang berduka atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka. Hiburkan dan kuatkanlah mereka ya Tuhan. Berkati setiap upaya usaha pengobatan, makanan, minuman yang dikonsumsi, sehingga apa yang menjadi kerinduan, harapan mereka itu akan diperoleh karena Tuhan ada bersama mereka. Bagi saudara-saudara kami dalam proses pemulihan setelah sakit, mereka yang sakit menahun, pada orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, bahkan dalam pergumulan apapun Tuhan hadir di tengah-tengah hidup mereka. Berilah apa yang mereka butuhkan, dan mujizat-Mu akan nyata dalam kehidupan mereka masing-masing.
Ya Tuhan, kami terus berharap dan memohon kepadamu kiranya pelayanan-pelayanan yang masih akan berlangsung di jemaat ini kiranya berjalan dengan baik dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Sebab itu bagi seluruh pendeta-pendeta majelis jemaat, para panitia, para tukang, para staf gereja, juga tim multimedia yang menopang mendukung semua kegiatan-kegiatan pembangunan dan pelayanan di Jemaat Efata ini diberkati disertai Tuhan. Kami dapat lakukan demi dan untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoa bagi anggota jemaat yang mungkin akan berencana pada minggu ke depan ini akan melakukan perjalanan keluar kota, maupun mereka yang akan kembali ke kota ini. Tuntun, berkati, sertai dan selamatkan mereka ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau pada ibadah minggu ini kami telah mengambil bagian dalam layanan perjamuan kudus dunia. Tuhan, kiranya layanan perjamuan ini akan terus menjadi penghayatan dan perenungan bagi kami tentang arti pengorbanan Yesus Kristus yang telah rela untuk menebus dosa-dosa kami. Demikian juga dalam ibadah minggu ini kami memperingati hari ulang tahun GKST yang ke-73. Tuhan, kami bersyukur usia ini adalah anugerah dan ketetapan yang Tuhan berikan kepada Persekutuan Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kiranya kami sebagai warga Gereja Kristen Sulawesi Tengah, sebagaimana firman-Mu yang menjumpai kami pada saat ini, kami akan terus dimampukan untuk menjadi garam dan terang dunia, sehingga arti kehadiran warga GKST di tengah-tengah dunia ini betul-betul mampu dan sanggup untuk bisa menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, bagi bangsa dan negara, dan juga terlebih bagi gereja GKST. Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian saat ini juga kami telah memberi persembahan syukur kami kepadamu. Berkenan Engkau memberkati sehingga dapat dipakai bagi pekerjaan pelayanan gerejamu. Kiranya persembahan melalui pundi dan amplop syukur perjamuan saat ini dan hari ulang tahun GKST yang ke-73 akan dapat dipakai demi pekerjaan pelayanan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sempurnakanlah syukur kami semua ya Tuhan, dan berkatilah kehidupan kami untuk selanjutnya. Ibadah dan pelayanan kami selanjutnya semoga Tuhan terus campur tangan supaya terselenggara dengan baik, sehingga selalu jadi berkat, kekuatan dan harapan bagi seluruh umat-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, inilah ungkapan syukur, harapan dan permohonan kami. Sempurnakan doa ini kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk pengutusan dan berkat jemaat dijemput berdiri. Kita nyanyikan pujian Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makkah. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Kembalilah dalam hidupmu sehari-hari, hayati dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Kembali kita nyanyikan pujian Pergilah dengan Sejahtera. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu saat ini. Majelis, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yan Krisman Mowendu STH yang telah memimpin ibadah minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.